Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafi di Rafi Butong Channel. Oke, kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan materi kita tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Ini merupakan video part 3 untuk materi persamaan dan fungsi kuadrat, di mana yang akan kita bahas di sini adalah menyusun persamaan kuadrat. Ada dua kegiatan yang akan kita lakukan dalam menyusun persamaan kuadrat kali ini, yaitu yang pertama adalah menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Yang pertama. Yang kedua adalah menyusun persamaan kuadrat baru yang ada hubungannya dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Ini dua kegiatan yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini. Adapun materi prasyarat yang perlu dikuasai sebelumnya untuk menunjang lebih cepatnya pemahaman tentang menyusun persamaan kuadrat ini adalah hasil operasi dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Jadi misalkan ini bentuk umum dari persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka hasil operasi penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadratnya x1 dan x2 yaitu x1 tambah x2 sama dengan min b per a dan x1 kali x2 sama dengan c per a. Oke, langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu cara menyusun persamaan kuadrat atau persamaan kuadrat baru. Cara menyusun persamaan kuadrat atau persamaan kuadrat baru. Ada dua rumus di sini yang saya berikan. Yang pertama itu adalah rumus khususnya. Ya, jika diketahui akar-akar x1 dan x2, maka persamaan kuadratnya x kurang x1 kali x kurang x2 sama dengan 0. Dan rumus umumnya, ini rumus secara umumnya persamaan kuadratnya adalah x kuadrat kurang hjx tambah hk sama dengan 0. Di mana hj ini adalah hasil jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui, kemudian hk ini adalah hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Untuk memahami kedua rumus ini bagaimana pengaplikasiannya dalam menyusun persamaan kuadrat atau persamaan kuadrat baru, langsung saja kita kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan min 5. Kita jawab. Nah, kita gunakan dua cara, langsung saja kita mengaplikasikan untuk kedua rumus tadi. Ya, cara satu ini merupakan rumus khusus, ya, membahas tentang rumus khusus tadi, pengaplikasian dari rumus khusus tadi. Diketahui akar-akarnya adalah x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan min 5. Nah, menyusun persamaan kuadratnya seperti ini. Kita lihat rumus yang pertama tadi adalah x kurang x1 kali x kurang x2 sama dengan 0. Langsung saja kita substitusikan ini x1-nya 2 ke sini, ya, ke rumus ini, dan x2-nya 5 ke rumus ini. Nah, x kurang 2 kali x kurang min 5 sama dengan 0. Sederhanakan dulu ini supaya tidak bingung. Jadi x kurang 2 dikali dengan x tambah 5, ya. Min ketemu min jadi positif sama dengan 0. X kali x, ya. Ini prosesnya lihat seperti ini. Ini saya tidak akan ulangi lagi, ini sudah untuk yang kedua kalinya. Di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan cara mengalihkan dua suku yang seperti ini. Nah, x kali x sama dengan x kuadrat, kemudian x kali positif 5 sama dengan 5x, ya, positif 5x. Nah, sudah, sekarang kita pindah lagi ke sini, min 2 kali x, hasilnya adalah min 2x, dan min 2 kali positif 5, hasilnya min 10 sama dengan 0. Nah, yang bisa disederhanakan, ini masih bisa disederhanakan lagi.
Lihat, kita kumpulkan yang variabel dan pangkatnya sama. Kalau X kuadrat variabelnya kan X, tapi pangkatnya 2, tidak bisa dioperasikan dengan ini. Yang bisa dioperasikan adalah ini, variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Berarti X kuadrat tambah, ini 5X kurang 2X, jadi 3X kurang 10. Ini jawaban untuk cara pertama. Sekarang kita lihat cara kedua, bagaimana mengaplikasikan rumus umum dari persamaan kuadrat yang akan kita susun. Cara 2, diketahui akar-akarnya X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 5. Nah, hasil jumlah dari akar-akarnya, ini sudah dirumuskan tadi, adalah X1 tambah X2 atau 2 tambah min 5 sama dengan min 3. Sedangkan hasil kalinya sama dengan 2 kali min 5 sama dengan min 10. Nah, kita masukkan ke rumus, ya, menyusun persamaan kuadratnya. Ya. X kuadrat kurang HJX tambah HK sama dengan 0. Ini HJ-nya, ini HK-nya. X kuadrat kurang 3X tambah min 10 sama dengan 0. Di X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Nah, ternyata di sini hasilnya sama antara cara 1 dan cara 2, yaitu X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Sekarang saya kembalikan kepada kalian semua, penyimak, mana cara yang lebih efektif dan efisien untuk digunakan. Oke, kita lanjut pada contoh kedua. Ya. Contoh kedua ini adalah soalnya seperti ini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 tambah akar 5 dan 2 kurang akar 5. Nah, kita jawab. Di sini untuk contoh soal nomor 2 ini, karena saya sudah menetapkan tadi bahwa cara 2 yang lebih efektif dan efisien, maka saya gunakan cara 2 untuk menyelesaikan contoh yang kedua ini. Diketahui akar-akarnya X1 sama dengan 2 tambah akar 5 dan X2 sama dengan 2 kurang akar 5. Nah, hasil jumlah akar-akarnya ini sama dengan 2 tambah akar 5, yang ini, yang pertama X1 ditambah. Nah, jumlah 2 kurang akar 5 sama dengan 4 di sini. Dari mana 4? 2 tambah 2 sama dengan 4. Positif akar 5 kurang akar 5 hasilnya 0. Jadi 4 tambah 0 hasilnya tetap 4. Sekarang kita ke hasil kali dari akar-akarnya. Sama dengan, ini sudah seperti contoh soal yang pertama tadi, kalinya ya dari sini ke sini, situ sini ke sini, atau di video sebelumnya juga saya sudah pernah jelaskan seperti ini. Jika dua sukunya sama seperti ini, yang membedakan adalah tandanya di sini positif dan negatif, maka yang dikuadratkan ya cukup ujung-ujungnya saja. Ya, yang dikuadratkan cukup ujung-ujungnya saja. Kenapa? Karena untuk yang tengah nanti itu akan saling menghabiskan atau akan menjadi 0. Jadi 2 pangkat 2 tambah ini positif kali min, jadi min ya, min akar 5 kuadrat atau akar 5 kali akar 5. Ini adalah 4 kurang 5 sama dengan min 1. Jadi 4 itu diperoleh dari 2 pangkat 2. Min 5 itu dari mana? Positif akar 5 kali min akar 5. Jadi min 5. 4 kurang 5 sama dengan min 1. Nah, untuk persamaan kuadratnya, kita bisa menyusunnya seperti ini. Sesuai rumusnya tadi, X kuadrat kurang HJX tambah HK sama dengan 0. Jadi X kuadrat kurang 4X tambah min 1 sama dengan 0. Sederhananya, bentuknya, bentuk akhirnya seperti ini. X kuadrat kurang 4X kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini cara contoh yang kedua dengan diselesaikan dengan menggunakan rumus umum atau cara kedua dari contoh yang pertama tadi.
Sekarang kita lihat untuk contoh yang ketiga. Nah, akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 per x1 dan 1 per x2 adalah titik-titik. Nah, ini adalah kegiatan yang kedua yang harus kita lakukan. Ini menyusun persamaan kuadrat baru yang mana akar-akarnya ini memiliki hubungan dengan persamaan kuadrat lain. Persamaan kuadrat baru itu yang mana ini yang ditanyakan? Yang akar-akarnya memiliki hubungan, yaitu x1, x2 ini memiliki hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui, yaitu x1 dan x2 tadi. Kita lihat jawabannya seperti apa. Persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Yang pertama, maka jumlah akar-akarnya adalah x1. Belum ya. Kita lihat dulu nilai A-nya berapa. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 3. Nah, kita lihat dulu jumlah dari akar-akarnya x1 tambah x2 sama dengan min B per A sama dengan min 2 per 1 sama dengan min 2. Nah, hasil kalinya x1 kali x2 sama dengan C per A. C-nya min 3 dari sini per 1. 1 sama dengan min 3. Nah, sekarang kita lihat untuk ini, kita tentukan, karena kita akan gunakan cara kedua, maka kita akan menentukan persamaan kuadrat baru ini dengan penjumlahan dulu, jumlah dari akar-akarnya. Persamaan kuadrat baru dengan akar-akar 1 per x1 dan 1 per x2. Kita gunakan cara yang kedua tadi ya, menggunakan rumus umum. Hasil jumlahnya berarti 1 per x1 tambah 1 per x2. Nah, karena bentuknya seperti ini tidak bisa langsung dijumlahkan karena penyebutnya beda, maka kita kali silang dulu. X1 kali 1, x1 tambah x2 kali 1, berarti x2 per x1 kali x2 ini, x1 kali x2. Nah, x1 tambah x2 tadi diambil dari mana nanti hasilnya? Dari yang persamaan kuadrat yang diketahui. Mana ini? x1 tambah x2 sama dengan min 2, sedangkan x1 kali x2 ini kita ambilkan dari nilai ini, min 3. Sama dengan min 2 per min 3, sama dengan 2 per 3. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Nah, sekarang hasil kalinya. 1 per x1 kali 1 per x2 sama dengan 1 per x1 kali x2. x1 kali x2 nya berapa ini? Min 3. Sama dengan 1 per min 3 sama dengan min 1 per 3. Nah, sekarang kita susun persamaan kuadrat barunya. Nah, x kuadrat kurang hasil jumlah x tambah hasil kali sama dengan 0. X kuadrat kurang 2 per 3x tambah min 1/3 sama dengan 0. Ini positif ketemu negatif lagi, berarti sini x kuadrat kurang 2 per 3x kurang 1/3 sama dengan 0. Nah, jawabannya sudah selesai seperti ini. Nah, jika di soalnya berbentuk pilihan ganda dan permintaannya tidak ada koefisien yang berbentuk pecahan, maka ini saya coba selesaikan seperti ini. Dikalikan 3 ya, supaya menghilangkan ini. Yang pecahan ini, menyebut 3 ini. Jadi hasil akhirnya adalah x kuadrat dikali 3, hasilnya 3x kuadrat, min 2 per 3 kali 3 hasilnya 2x, min 1/3 dikali 3 hasilnya min 1 sama dengan 0. Nah, inilah jawaban untuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per x1 dan 1 per x2, di mana x1 dan x2 ini atau akar-akar dari persamaan kuadrat baru ini masih ada hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya yang ini.
Oke, sekarang kita lihat contoh yang keempat. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 tambah 2 dan x2 tambah 2 adalah, kita jawab, persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Maka nilai A-nya adalah 1, B-nya min 5, C-nya 6. Kita selesaikan seperti contoh yang keempat tadi. Nah, untuk ini, yang persamaan kuadrat ini, x1 tambah x2 sama dengan min B per A. Sama dengan min 5 per 1. Hasilnya positif 5. Nah, x1 kali x2 sama dengan C per A sama dengan min 6. 6 bukan tidak ada min ya. 6 per 1 hasilnya 6. Nah, sekarang persamaan kuadrat baru ini yang akar-akarnya x1 tambah 2 dan x2 tambah 2. Persamaan kuadrat baru dengan akar-akar x1 tambah 2 dan x2 tambah 2, kita akan gunakan cara yang kedua atau rumus umum, maka kita harus mencari juga jumlahnya, hasil jumlahnya. Sama dengan x1 tambah 2 tambah x2 tambah 2. 2 dengan tambah 2 ini bisa langsung dijumlahkan jadi 4. x1 tambah x2 ini. Nah, nilai yang ini x1 tambah x2 kita ambilkan dari sini yang pertama ini. Ya. Sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 9 ya. X1 tambah X2 5 tambah 4 sama dengan 9. Sekarang hasil kalinya. Hasil kali sama dengan X1 tambah 2 X2 kali X2 tambah 2 sama dengan, dilakukan lagi seperti contoh yang pertama tadi. 1 kali X2, X1 kali 2, 2 kali X2, 2 kali 2. X1 kali X2, 2 X1 tambah 2 X2 tambah 4 sama dengan X1 kali X2. Ini karena sama-sama mengandung 2 di sini, 2 saya keluarkan di luar, 2 dalam kurung X1 tambah X2. Nah, jika ini saya substitusikan ke dalam 2 kali X1, 2 kali X2, bukan substitusi ya, distribusikan ke dalam, maka hasilnya akan seperti ini. Kembali seperti yang di atas, tambah 4. X1, X2-nya diambil dari sini, 5. X1 kali X2-nya diambil dari sini, 6. Berarti 6 tambah 2 kali 5, ya, tambah 4 sama dengan 20 ya. 6 tambah 2 kali 5 itu 10 tambah 4 hasilnya 20. Oke, kita sudah dapat hasil jumlah dan hasil kalinya. Sekarang kita masukkan ke rumus untuk membentuk persamaan kuadrat baru, yaitu menyusun persamaan kuadratnya dengan rumus x kuadrat kurang hj x tambah hk sama dengan 0. X kuadrat kurang 9x, hasil jumlahnya tambah 20, diambil dari sini sama dengan 0. Nah, selesai. Mudah kan memahami untuk menyusun persamaan kuadrat maupun menyusun persamaan kuadrat baru. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel Raffi Buton dengan cara like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di-share juga kepada teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.